Di sebuah desa kecil yang terpencil, hiduplah seorang anak bernama Ebo. Ia adalah anak yang penuh semangat dan selalu ingin tahu. Desa itu terletak di lembah yang subur, dikelilingi oleh gunung-gunung tinggi dan hutan lebat. Kehidupan di desa sangatlah sederhana, namun Ebo selalu merasa ada dunia yang lebih luas di luar sana yang harus ia jelajahi. Ebo seringkali duduk di puncak bukit kecil yang menghadap ke desa, membayangkan petualangan apa yang menantinya di luar batas desa. Ia ingin melihat kota besar, bertemu dengan orang-orang baru, dan mengalami hal-hal yang belum pernah ia alami sebelumnya. Namun, keinginannya itu selalu ditentang oleh ayahnya, Pak Badu. Ebo, jangan berpikir macam-macam. Hidup di luar sana tidak seindah yang kau bayangkan, kata Pak Badu suatu hari ketika Ebo kembali mengutarakan keinginannya. Di sini, kita punya segalanya. Makanan, tempat tinggal, dan yang paling penting, kita punya satu sama lain. Tapi, ayah, Ebo mendesah. Aku ingin melihat dunia. Aku ingin tahu seperti apa hidup di luar sana. Pak Badu menggelengkan kepala. Kau masih terlalu muda, nak. Dunia di luar sana penuh dengan bahaya. Ayah hanya ingin melindungimu. Meskipun Ebo mengerti maksud ayahnya, hatinya tetap tidak bisa tenang. Setiap malam sebelum tidur, ia memikirkan bagaimana caranya untuk bisa pergi mengembara. Hingga suatu malam, Ebo memutuskan untuk pergi diam-diam tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia menyiapkan sedikit bekal dan beberapa pakaian di dalam sebuah tas kecil, lalu menunggu sampai seluruh desa terlelap. Dengan hati-hati, Ebo menyelinap keluar dari rumahnya dan berjalan menembus kegelapan malam. Ia merasa campuran antara kegembiraan dan ketakutan. Kegembiraan karena akhirnya ia bisa memulai petualangan yang selama ini ia impikan, namun juga ketakutan karena meninggalkan rumah dan keluarganya. Hari demi hari berlalu, dan Ebo mulai merasakan beratnya hidup di luar desa. Bekalnya cepat habis, dan ia seringkali kesulitan mencari makanan. Tidur di bawah langit terbuka ternyata tidak seindah yang ia bayangkan. Malam-malam yang dingin membuatnya menggigil, dan suara-suara aneh dari hutan seringkali membuatnya terjaga. Setiap kali Ebo merasa sangat lapar atau kedinginan, ia akan memikirkan rumahnya di desa. Ia merindukan hangatnya pelukan ayahnya, aroma masakan ibunya, dan canda tawa bersama teman-temannya. Namun, ia tetap berusaha bertahan, karena ia tahu bahwa kembali ke desa berarti harus mengakui bahwa ayahnya benar. Suatu hari, ketika Ebo sedang duduk di bawah pohon besar di pinggir jalan, seorang pria tua lewat dan melihat keadaannya yang mengenaskan. Pria itu mendekat dan bertanya, "Nak, kau kenapa di sini sendirian? Apa yang terjadi padamu?" Ebo menceritakan seluruh kisahnya kepada pria tua itu. Pria itu mengangguk-angguk mendengarkan dengan seksama. "Anakku," katanya, "dunia memang luas dan penuh dengan hal-hal menarik. Tapi, tempat terbaik adalah di mana hati kita merasa damai. Keluargamu pasti sangat khawatir mencarimu." Kata-kata pria tua itu menyentuh hati Ebo. Ia menyadari bahwa petualangan yang ia cari di luar sana tidak sebanding dengan kebahagiaan yang ia tinggalkan di rumah. Dengan perasaan campur aduk, Ebo memutuskan untuk pulang. Perjalanan pulang tidak mudah. Ebo harus menempuh jarak yang jauh dengan tubuh yang sudah lelah dan lemah. Namun, pikirannya hanya terfokus pada satu hal, rumah. Ia membayangkan wajah ayahnya, senyum ibunya, dan kehangatan keluarganya. Ketika akhirnya ia sampai di desa, hari sudah menjelang senja. Ebo merasa gugup dan takut bagaimana reaksi ayahnya. Namun, sebelum ia sempat berpikir lebih jauh, dari kejauhan ia melihat sosok ayahnya yang sedang berdiri di depan rumah, seolah-olah sedang menunggu seseorang. "Ebo," suara Pak Badu terdengar gemetar. "Kau kembali, nak?" Ebo berlari dan memeluk ayahnya erat-erat. "Ayah, maafkan aku. Aku seharusnya mendengarkanmu." Pak Badu meneteskan air mata. "Yang penting kau sudah kembali dengan selamat. Ayah sangat khawatir." Malam itu, Ebo duduk bersama keluarganya, menikmati makan malam yang hangat. Ia merasakan betapa berharganya kebersamaan dan cinta dari keluarganya. Ia belajar bahwa terkadang, petualangan terbesar bukanlah di luar sana, melainkan dalam hati kita sendiri, di tempat di mana kita merasa benar-benar diterima dan dicintai. Ebo memutuskan untuk tetap tinggal di desa, namun ia tidak pernah kehilangan rasa ingin tahunya. Ia membaca buku-buku tentang dunia luar, belajar dari cerita-cerita orang yang datang ke desa, dan berusaha mengerti bahwa dunia memang luas,
Tetapi rumah selalu menjadi tempat paling istimewa. Sejak saat itu, Ebo menjadi anak yang lebih bijaksana. Ia tetap memiliki impian besar, namun ia belajar untuk menghargai apa yang ia miliki. Setiap kali ia melihat ke puncak bukit tempat ia dulu sering duduk, ia tersenyum mengingat petualangannya. Dan yang terpenting, ia tahu bahwa ia selalu punya tempat untuk pulang, tempat di mana ia benar-benar merasa berada di rumah.